Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 1-3 demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mengenal pimpinan Tuhan. Saudara-saudaraku, mengenal kehendak Tuhan untuk dijalani adalah impian semua orang. Namun diakui tak selalu mudah. Kadang apa yang kita kira adalah kehendak Tuhan tak jarang kita terjebak oleh kemauan kita. Lalu kita mengira adalah kehendak Tuhan padahal bukan. Harus diakui manusia suka mencari Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika ada maunya, mereka memerlukan Tuhan. Tiba-tiba serius sekali untuk berdoa, bahkan berpuasa. Selidik punya selidik, ternyata mereka sedang berdoa untuk sesuatu hal. Misalnya sedang berdoa, apakah ini jodoh dari Tuhan? Sedang berdoa, apakah harus melanjutkan studi atau tidak? Atau memilih jalur berbisnis apa? Atau apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini? Jadi prinsipnya saudara sekalian, beribadah hanya pada waktu-waktu tertentu karena seolah-olah sedang membutuhkan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Ternyata tak semudah dengan membalikkan tangan. Belajar dari kehidupan umat Tuhan pada jemaat mula-mula ini, kita belajar bahwa mereka berjalan dan bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dari kisah jemaat perdana ini kita dapat belajar bagaimana mereka mengenal kehendak Tuhan. Ternyata mereka berdoa dan mencari Tuhan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi mereka rutin beribadah, bukan karena ada maunya. Beribadah untuk belajar firman Tuhan, beribadah karena rindu menyembah dan mengenal Tuhan. Pada saat mereka beribadah itulah Roh Tuhan menyatakan kehendaknya. Karena mereka gemar beribadah, Tuhan menyatakan pimpinannya. Karena terus bergaul dengan Tuhan, kehendaknya pun dinyatakan. Pimpinan Tuhan memang dinyatakan ketika kita mengenal Dia melalui ibadah yang rutin, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Seorang penginjil dari Skotlandia bernama Oswald Chambers pernah berkata, beriman itu tak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin. Tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Mengenal Dia yang memimpin itulah terlebih utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya dan mengenal kehendaknya. Kita harus mewaspadai teknik-teknik manipulatif yang katanya untuk mencari petunjuk dan pimpinan Tuhan, termasuk berbentuk ritus Kristiani. Beribadahlah dengan setia dan kenali Dia serta firman-Nya jika kita rindu untuk hidup dipimpin oleh-Nya. Sebab pimpinan Tuhan sering sekali sejalan dengan pengenalan kita akan Dia. Maka meski mereka menghadapi penganiayaan dan membuat mereka tersebar ke berbagai tempat, menariknya mereka tetap bersaksi dan mereka terus bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak hanya bersekutu dengan Tuhan pada waktu-waktu tertentu, tetapi terus beribadah kepadanya di dalam kesetiaan. Contohnya saudara sekalian di Antioquia, orang-orang percaya asal Siprus dan Kirene memberitakan Injil, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya karena mereka tahu mereka harus berbuat apa. Jemaat Antioquia ini memiliki latar belakang yang sangat beragam. Inilah terlihat dari beberapa nabi dan pengajar mereka, yakni Barnabas, seorang Lewi dermawan dari Siprus, Simeon yang bergelar Niger asal Afrika, Lukius orang Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes, dan Saulus seorang Yahudi yang dulunya adalah penganiaya jemaat.
Mungkin keragaman yang dimiliki jemaat inilah yang membuat mereka lebih suka untuk melakukan penginjilan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus untuk tugas itu. Mereka sadar betul dan mengenali kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi mereka untuk mereka jalani. Saudara sekalian, gereja merupakan perkumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia dan masuk ke dalam terang Kristus. Mereka berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, dan latar belakang ekonomi dan status sosial yang berbeda. Dan ternyata perbedaan ini seharusnya bukan menjadi sumber konflik, karena penebusan Kristuslah yang menjadi identitas utama yang menyatukan semua orang percaya. Karena mereka mengenal kehendak Tuhan, memudahkan mereka untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Nah, saudara sekalian, dari jemaat ini kita dapat belajar bahwa mewariskan teladan yang baik bagi kita. Jemaat Antiokhia menunjukkan kepada kita karena mereka mengenal kehendak Tuhan, karena mereka erat bersatu dengan Tuhan, beribadah kepadanya dengan setia, sehingga mereka tahu mengapa mereka harus diutus kepada gereja-gereja atau kepada umat-umat yang berbeda dengan mereka, bahkan mereka yang belum mengenal kehendak Tuhan. Kiranya kita pun sebagai anggota jemaat dapat mewariskan teladan serupa kepada generasi selanjutnya. Hanya jikalau kita mengenal kehendak Tuhan, kita dapat mewariskan teladan yang baik kepada semua orang. Bahwa kita bergerak, kita bertindak bukan karena kemauan kita, tetapi karena kehendak Tuhan yang jelas bagi kita jalani. Saudara-saudaraku, rindukan bergerak dan bertindak bukan dengan kemauan kita, tetapi kehendak Tuhan. Mari memelihara doa, ibadah dan persekutuan dengan Tuhan dalam kesetiaan tiap-tiap waktu. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi beribadah menjadi gaya hidup dan karakter Kristiani kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami ingin bergerak, bertindak, berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami takut melakukan sesuatu yang penting atas hidup kami, jikalau itu bukan karena kehendak Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarkanlah firman-Mu mengajar kami pada pagi ini, supaya kami terus membawa diri kami dekat dengan Engkau. Terus bergaul dengan Engkau dalam firman-Mu, beribadah kepadamu dalam kesetiaan, bergantung kepadamu dalam setiap waktu, agar kami mengerti apa yang harus kami jalani sebagai anak-anak-Mu, agar kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini kemana Tuhan mengutus kami terus memiliki kekuatan untuk bersaksi tentang Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami akan bergerak, kami akan berbuat dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya pertolongan-Mu jelas pada kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan yang Engkau kehendaki. Hamba mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bawalah kami semua, bawalah mereka semua dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi di sekeliling hidup kami menjadi sarana kami untuk tumbuh, menjadi sarana kami untuk berbicara kepada Tuhan dan bertanya, biarkanlah kami jalani seturut dengan yang Tuhan mau. Apapun yang sedang terjadi kepada umat-umat-Mu pada pagi hari ini, kiranya mereka semua tekun mencari Dikau dan bersandar kepadamu Tuhan, agar kami semua tetap memperoleh kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Segenap masalah kehidupan kami Bapa, kami taruhkan dalam tangan-Mu di hari ini. Lalu dengarlah doa kami pada pagi ini, kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.